Stop bayar cicil di hutang pinjol kalian kalau kalian tidak sanggup bayar hutang. Nah, kita akan bahas resiko-resikonya apa. Oke, jadi kalau teman-teman seperti yang video sebelumnya saya bahas kan terkait soal mending mana sih kalau kita itu galbe, kalau kita memang nggak punya uang mending galbe sekalian atau kita bayar cicil gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas lebih detail resiko-resikonya ketika kalian bayar cicil, oke ya. Yang pertama udah pasti resikonya adalah kalian uangnya itu kalau misalnya ya, misalnya kalian, dalam jangka panjang banget teman-teman itu nggak bisa membayar utang kalian gitu. Resikonya sih simpel, pastinya kalian yang kalian bayarkan itu kayak hilang dan hangus aja gitu. Dan saya udah bayar, tapi kok utang saya gitu-gitu aja, bukannya berkurang makin makin banyak gitu ya. Ya karena nggak berasa gitu, yang kalian bayarkan itu nggak berasa gitu. Kecuali kalian bayarnya itu hampir 80%. Tetap akan berasa sih gitu ya. Nah, kenapa tidak berasanya itu? Karena teman-teman kan ketika bayar tadi ya ke teman-teman ya, ketika teman-teman bayar tadi yang nominalnya itu tidak sesuai dengan tagihan, akan terus kegerus dengan bunga dan denda-denda yang terus berjalan. Ya kalau kalian cuman telat sebulan 2 bulan ya mungkin, nggak akan tahu rasanya seperti apa gitu. Tapi kalau sampai berbulan-bulan dan nggak tahu kapan kalian harus bayar, nah itu salah satu resikonya, di mana teman-teman akan merasa kok sia-sia ngebayar kemarin. Itu yang pertama. Yang kedua, jelas mental kalian akan ngedown. Udah bayar, udah berusaha mati-matian, udah bekerja keras untuk membayar, tapi kok nggak ada-ada mulu hasilnya. Kok utangnya nggak berkurang. Nah ini udah pasti akan bikin mental kalian jeblok. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kalian memang sengaja tujuannya buat bayar cicil-cicil ini untuk biar DC-nya nggak datang, biar DC-nya nggak ngancam-ngancam. Nah ini juga menjadi salah satu resiko juga. DC akan melihat bahwa kalian mempunyai potensi untuk membayar. Kalian akan dikejar-kejar. Nah ini bahayanya. Ketika kalian takut akan muncul resiko yang keempat. Ujung-ujungnya teman-teman akan gali lubang dan tutup lubang. Ya apa? Karena kalian dinilai bisa ditekan. Terus-terusan ditekan sampai akhirnya kalian gak tahan, kalian gali lubang dan tutup lubang. Nah, ini juga menjadi salah satu resiko juga. Kadang niat baik kita dan itikat baik yang kita tunjukkan itu buat sebagian orang, kita sebut aja oknum, adalah potensi yang mana kalian bisa ditekan lebih dan lebih dan lebih lagi. Gitu loh. Jadi kalian dianggap wah sasaran empuk nih. Bisa ditekan nih karena orangnya lagi mau upaya ini, kita arahin aja nih ke gali lubang dan tutup lubang nih. Nah seperti itu ya. Nggak semua DC kayak gitu, tapi kadang banyak juga DC-DC yang kayak gitu. Dan itu teman-teman harus mulai waspada ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.